Selamat pagi. Pagi. Adil ka talino batu ramin ka sahuda ba sehat ka jubata. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya, Bapak Ibu, adapun kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu tentang rencana tindak lanjut penguatan kebiasaan sehat melalui senam kreasi yang akan dibacakan oleh narasumber kita Ibu Pidia Nantalaga SPD. Baik, saya akan membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama salam pembukaan, yang kedua doa pembukaan, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang keempat pemaparan dari narasumber, yang kelima sesi umpan balik atau tanya jawab dari peserta, kemudian yang terakhir kegiatan penutup. Oke, baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini saya akan memimpin kita di dalam doa secara formal. Bapak Ibu ambil sikap berdoa. Baik, Bapak Ibu berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, silakan untuk Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili untuk memberikan sepatah dua kata-kata sambutan sebelum kita memulai kegiatan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Ijun selaku pembawa acara, dan terima kasih juga kepada Ibu Vidi secara khusus dalam mengundang kita semua dalam kegiatan ini. Selamat pagi dan selamat datang dalam kegiatan Kombel atau komunitas belajar yang kita lakukan yang pertama kali ini. Pertama, saya mohon izin karena Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir, maka saya akan mewakili untuk membuka ini karena tadi sudah memberitahu bahwa beliau ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kegiatan ini sehubungan dengan bisa disatukan dengan penilaian kinerja. Maksudnya manfaatnya agar kita bisa mengembangkan kompetensi kita masing-masing, mendukung apa yang menjadi kemampuan kita untuk mengembangkan pendidikan kita, terutama dalam waktu kita mengajar kepada siswa. Mungkin tidak perlu banyak lebar dulu, nanti akan kita bahas bersama. Harapannya supaya Kombel ini berjalan nanti mungkin akan dilanjutkan dengan mapel-mapel yang lain. Untuk hari ini terima kasih kepada Ibu Vidi selaku guru PJ UKAP yang telah mengadakan kegiatan ini. Untuk itu, dengan mengucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kegiatan ini saya resmi buka. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili sudah memberikan saran dan sambutan. Kita masuk di acara selanjutnya, pemaparan dari narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pidia Nantalaga.
Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang membawakan di dalam kegiatan ini. Langsung saja, Bapak Ibu, saya di sini akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut kita di dalam komunitas belajar yang memang komunitas belajar ini adalah komunitas belajar pertama ya, perdana di sekolah kita, memang belum pernah dilaksanakan. Jadi saya sebagai guru mata pelajaran PJOK itu akan mencoba untuk menjalankan komunitas belajar kita di sekolah ini, yang saya coba dengan senam irama, ya, senam kreasi. Di sini ada beberapa hal yang sudah saya rancang dan mungkin nanti boleh Bapak Ibu lihat dari dalam pemaparan saya, mungkin ada kekurangan atau apa, nanti saya persilakan. Pertama itu adalah latar belakang. Jadi kenapa saya mengambil judul ini? Ini seperti yang kita tahu, pelajar Indonesia itu kan dituntut bukan hanya untuk baik dalam nilai, dalam intrakurikuler dan kokurikuler, melainkan dengan seiring perjalanan pendidikannya, peserta didik itu juga diharapkan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang menyenangkan, dan menyehatkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terpusat pada peserta didik. Di dalam mata pelajaran PJOK itu banyak sekali ya, pembelajaran yang menyenangkan dan memang harus menyenangkan. Nah, salah satu contoh pembelajaran yang menyenangkan saat ini adalah senam irama. Senam irama yang dimana di dalamnya itu terdapat 4 konsep gerak, yaitu konsep usaha. Konsep usaha itu apa yang bergerak. Kemudian konsep ruang, itu ke arah mana gerakan itu dilakukan. Konsep usaha, konsep tubuh, ya, apa yang bergerak, konsep usaha bagaimana gerak dilakukan, dan konsep keterhubungan itu dengan siapa gerak dilakukan. Nah, senam irama ini bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi siswa. Terlihat dari kegiatan kita biasanya ya, hari Jumat pagi itu kita kan biasanya mengadakan senam. Nah, kelihatan dari situ sumringah anak-anak, wajahnya anak-anak itu merasakan bahagia gitu ya. Dan saya mengambil materi ini juga karena langsung mewawancarai siswa ketika mereka melakukan kegiatan. Jadi mereka merasa memang menyenangkan kalau untuk senam, apalagi senam irama. Tema yang diambil pada proyek ini adalah penguatan kebiasaan sehat melalui senam kreasi dalam komunitas belajar di sekolah ini, yang tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan yang terpusat pada peserta didik dengan mengintegrasikan aspek kesehatan fisik dan mental siswa dalam pendidikan pada mata pelajaran tidak hanya PJOK tetapi juga PKN, seni budaya, IPA dan juga IPA. Nah, tujuan dari program ini diadakan adalah pertama itu peserta didik bisa mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, memupuk semangat nasionalisme. Kedua, meningkatkan kesehatan jiwa dan raganya. Jadi dengan mendorong gaya hidup aktif, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental siswa. Kemudian ketiga, bisa melestarikan budaya lokal dan nasional. Jadi di sini juga kita bisa mengenalkan keberagaman budaya Indonesia. Kemudian keempat, mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial. Ya, itu bisa mendorong inovasi mereka di dalam gerakan, menumbuhkan rasa percaya diri mereka, memperkuat ikatan sosial. Dan yang kelima adalah memanfaatkan teknologi. Seperti yang kita tahu sekarang, IT itu meraja di dunia. Ya, jadi bagaimana kita sebagai guru itu memanfaatkan teknologi ini dalam dunia pendidikan. Nah, ada pun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian yang pertama itu adalah mempraktikkan nilai Pancasila. Jadi diharapkan di sini peserta didik bekerja sama mencapai tujuan. Peserta didik menghargai keberagaman budaya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu dengan bergotong royong, ya. Ini di sini menimbulkan rasa gotong royong, itu sudah sesuai dengan
profil pelajar Pancasila, mendorong siswa untuk berkontribusi dalam kelompok untuk menciptakan gerakan senam yang mencerminkan nilai Pancasila. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Itu artinya menggabungkan budaya lokal dan budaya nasional dalam koreografi proyek. Dan hasil yang diharapkan dari tujuan ini adalah siswa bisa mengenal dan menghargai berbagai budaya, siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan menghargai berbagai pendapat dari rekannya. Itu sudah termasuk di dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan jiwa dan raga, mendorong gaya hidup aktif, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, langkah-langkahnya kita bisa mengedukasi siswa tentang manfaat senam kreasi. Apa saja manfaat-manfaat di dalam senam kreasi? Hasil yang diharapkan, siswa menjadi lebih bugar dan aktif secara fisik. Kemudian siswa merasa lebih tenang dan mampu mengelola stres dengan baik. Jadi memang siswa kita ini pasti mengalami stres bukan hanya di sekolah, tapi juga bisa jadi di rumah. Nah, itu kita tidak tahu bagaimana cara kita menanggulangi emosi mental siswa, gitu ya. Kemudian capaian yang ketiga itu adalah pengenalan budaya lokal dan nasional melalui senam. Nah, langkah-langkahnya kita bisa mengkolaborasikan gerakan tarian tradisional dari berbagai daerah dalam senam kreasi. Kemudian bisa mengintegrasikan musik dan kostum dalam latihan senam. Hasil yang diharapkan, siswa diharapkan lebih memahami dan menghargai warisan budaya lokal dan menghargai warisan budaya nasional. Kemudian yang keempat, mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial. Jadi di sini ada 3 poin, itu mendorong inovasi dalam gerakan. Jadi mereka biar lebih kreatif, gitu ya. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri mereka, memperkuat ikatan sosial. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu adalah mengadakan workshop atau semacam pelatihan untuk siswa mengenai teknik menciptakan gerakan senam yang inovatif. Kemudian kedua, membentuk kelompok kecil, ya, membentuk kelompok kecil yang mendorong kerjasama dalam merancang gerakan-gerakan senam. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkreasi, mengekspresikan kreativitas mereka. Nah, hasil yang diharapkan dari tujuan ini adalah siswa bisa menciptakan gerakan yang unik dan inovatif, meningkatnya kemampuan siswa dalam bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif. Siswa merasa lebih percaya diri, tampil di depan, ya, di depan banyak orang. Kemudian terjalinnya hubungan yang lebih baik antar siswa melalui kerjasama. Dan sebenarnya ini bukan hanya antar siswa juga, tetapi juga antar guru dan siswa. Kelima adalah memanfaatkan teknologi. Nah, langkah-langkahnya, teknologi ini bisa kita menggunakan perangkat digital untuk mendokumentasikan aktivitas senam dan mengedit video serta mempromosikan kegiatan komunitas belajar kita itu di media sosial. Jadi kita memperkenalkan kepada media sosial tentang komunitas belajar kita, tentang proyek-proyek yang sudah kita lakukan. Hasil yang diharapkan meningkatnya kreativitas dan kemampuan teknis siswa dalam memanfaatkan teknologi. Ada struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program. Ini jadi kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler dalam P5 yang diadakan setiap bulan pada hari Jumat. Kemudian pembelajaran ini untuk semua fase D SMP, yaitu seluruh siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Senam kreasi ini harus dirancang oleh peserta didik. Kemudian pengaturan program, bisa kita di sini lihat pengaturan program itu sudah dirancang, ya, ruang. Kita memiliki lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas sesi
sesi diskusi dan refleksi. Itu bisa dimanfaatkan oleh fasilitator bagi wali kelas. Kemudian waktunya, nah ini waktu sudah saya baca, mungkin nanti boleh kita bicarakan bersama tentang waktu. Ini program dilaksanakan untuk kegiatan P5 dan dilaksanakan selama 2 bulan dalam setiap Jumat. Jadi minggu pertama itu kita persiapan perencanaan proyek ini. Ya. Kemudian minggu kedua pengenalan tentang gerakan teknik senam. Minggu ketiga ini mungkin kalau minggu kedua ini mungkin saya yang langsung sebagai guru PJOK langsung mengenalkan kepada siswa bagaimana teknik senam, gitu ya, bagaimana fungsinya apa, manfaatnya apa. Kemudian minggu ketiga pembentukan kelompok, minggu keempat perancangan gerakan, minggu kelima latihan, ya, mereka latihan, minggu keenam latihan masih, minggu ketujuh presentasi hasil, dan minggu terakhir itu adalah evaluasi dan refleksi serta publikasi. Nah, mungkin minggu terakhir ini kita bisa berevaluasi dengan siswa, ya, dengan umpan balik siswa, kemudian rekan sejawat, ya, begitu. Kemudian, nah ini rekan sejawat, seperti yang tadi sudah saya katakan. Nama proyek ini adalah penguatan kebiasaan sehat melalui senam kreasi. Jadi di sini ada beberapa guru mata pelajaran yang terlibat di dalam ini. Pertama itu Pak Aryani sebagai kepala sekolah dan Pak Heru sebagai wakil kepala sekolah dan wakakurikulum berdiskusi bersama terkait penyusunan jadwal kegiatan. Kemudian Ibu Vidya sebagai guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi teknik senam dan keterampilan peserta didik serta mengintegrasikan aspek kesehatan dan kebugaran dalam latihan senam, penugasan, dan rubrik penilaian. Selanjutnya Ibu Francisca sebagai guru mata pelajaran seni budaya berdiskusi bersama membimbing peserta didik dalam mengembangkan koreografi dan ekspresi kreatif serta mengintegrasikan elemen budaya lokal dan tradisional di dalam senam serta melakukan penugasan dan rubrik penilaian. Kemudian Ibu Nurhayati sebagai guru mata pelajaran IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi pemahaman tentang aspek fisiologis dan kesehatan dari gerakan senam serta dampak senam terhadap tubuh manusia. Kemudian Bapak Dana, guru mata pelajaran TIK, berdiskusi bersama mengelola dokumentasi digital serta membantu peserta didik dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan dan mendokumentasikan koreografi. Dan yang terakhir itu adalah wali kelas berdiskusi bersama memberikan hasil pengamatan atau observasi kepada siswa. Adapun kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu aset yang dimiliki oleh sekolah kita, itu pertama adalah aset manusianya sendiri, ya. Ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan kebijakannya untuk mendukung program ini. Ada guru PJOK yang berpengalaman dalam mengajarkan teknik senam dan kebugaran. Guru seni budaya yang memiliki keahlian dalam koreografi dan pengembangan seni. Guru IPA yang memiliki keahlian dalam fisiologis. Guru TIK yang mendukung dokumentasi dan penyampaian hasil program dalam teknologi. Wali kelas sebagai fasilitator pendamping di kegiatan P5. Serta siswa. Ya, jumlah siswa dan keterlibatan mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap program senam dan kreatif. Kemudian yang kedua itu adalah aset sosial. Aset sosial ini hubungan yang terjalin baik antar warga sekolah. Jadi ada menunjukkan kekeluargaan yang tinggi seperti yang sudah terjadi di SMP kita ini, ya. Yang saya lihat memang kekeluargaannya cukup tinggi. Kemudian aset fisik. Nah, sekolah kita itu dilengkapi dengan fasilitas olahraga yang memadai, termasuk ada ruang olahraga, ada area latihan yang terbuka. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik
dan kreatif secara efisien. Kemudian peralatan, kita juga memiliki peralatan latihan senam dasar seperti matras, mungkin itu juga bisa kita gunakan. Ketiga itu adalah aset politik. Jadi dengan kebijakan pemimpin kita yang sekarang dan struktur yang dukung peningkatan kualitas pendidikan, saya yakin ini akan berjalan dengan baik. Kemudian ada aset agama dan budaya, nilai-nilai dan praktik budaya serta keagamaan yang tinggi yang ada di sekolah kita. Kemudian yang terakhir itu adalah aset lingkungan, potensi alam yang bisa dimanfaatkan. Nah, ada kemungkinan tantangan yang akan nanti kita dapatkan pada pembelajaran atau pada proyek ini adalah satu yang sudah saya rancang, satu keterbatasan waktu dan persiapan untuk latihan. Jadi solusinya itu rencana terperinci. Jadi rencananya harus rinci, dibuat dengan pembagian waktu yang tepat untuk aktivitas, termasuk latihan intensif, pembuatan koreografi dan evaluasi. Kemudian kedua, tantangan yang kedua mungkin bisa saja penyesuaian jadwal dan keterlibatan semua pihak. Jadi solusinya di sini sudah langsung saya berikan solusi ini, koordinasi, komunikasikan dengan rekan guru terkait jadwal yang sudah ditentukan dan melalui grup WA untuk memastikan informasi itu cepat sampai. Biasanya kan kalau undangan ini kan kadang-kadang kita lupa, tapi kita ingatkan lagi dengan grup WA, kita punya grup WA sekolah, jadi bisa kita ingatkan di situ bahwa akan ada proyek ya. Kemudian ketiga, menjaga motivasi dan keterlibatan siswa. Ini yang sebenarnya agak sulit, menjaga motivasi dan keterlibatan siswa, karena seperti yang kita tahu siswa kita itu tidak semuanya mau bergerak. Kadang-kadang ada yang malas-malasan untuk bergerak. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini? Dengan mengadakan aktivitas yang menarik, contohnya rancang latihan yang bervariasi dan menyenangkan, libatkan siswa dalam proses pembuatan koreografi, dan ada penghargaan. Nanti kita berikan penghargaan di akhir kegiatan kita untuk pencapaian siswa sebagai motivasi mereka. Nah, nanti setelah tantangan itu bisa kita singkirkan pada proyek misalnya gitu ya, kemudian proyek ini sudah kita laksanakan, kita jalankan, tentunya ada rencana evaluasi. Nah, ada pun rencana evaluasi di sini adalah penilaian proses, memonitor setiap tahap proyek termasuk perancangan gerakan, latihan, dan kolaborasi antar anggota kelompok. Kemudian evaluasi dilakukan dengan observasi langsung oleh guru. Jadi kita langsung melihat apa yang kurang, kita lihat pengamatan apa yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian umpan dari siswa, menyediakan sesi tanya jawab setelah presentasi untuk mendapatkan umpan balik dari siswa mengenai proses dan hasil yang mereka capai. Selanjutnya penilaian hasil menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek kreativitas, gerakan, kesesuaian dengan musik, dan kerjasama kelompok. Setelah itu kita lanjutkan dengan refleksi, minta siswa untuk menulis refleksi tentang pengalaman mereka selama proyek, termasuk tantangan yang dihadapi dan pelajaran apa yang didapat. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi akhir, adakan diskusi untuk menganalisis keseluruhan proyek dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, itu dilakukan oleh kita. Nanti setelah proyek ini selesai kita jalankan, sambil berjalan kan kita pasti menilai Bapak Ibu ya. Nah, kita menilai bagaimana proses itu berjalan, kemudian hal apa yang didapatkan dari siswa, bagaimana hasil pengamatan observasi kita terhadap siswa begitu. Kemudian nanti kita akan adakan diskusi, kita berkumpul lagi, analisis lagi apa yang sudah kita dapatkan, ya. Kemudian baru kita rencanakan lagi rencana untuk selanjutnya. Apakah proyek ini berhasil? Kalau berhasil, untuk kedepannya kita buat lebih menantang lagi. Tuh. Atau tidak berhasil. Jika tidak berhasil, yang harus kita cari tahu itu adalah apa yang membuat tidak berhasil. Masalahnya apa? Bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, begitu. Oke, begitu pemaparan dari saya, Pak Ibu, untuk kombel kita,
komunitas belajar di sekolah kita dalam karya P5 yang nanti akan dilaksanakan. Sudah penutup, kembali saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Pidiana Talaga sebagai narasumber kita pada konten kita pada hari ini. Jadi untuk narasumber kita beri applause dulu. Terima kasih Bapak. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin dari pemaparan Ibu Pidiana Talaga ada tanggapan, ada saran maupun pertanyaan dari Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin ada Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Nurhayati Himah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, tadi di dalam pemaparan Ibu sudah menjelaskan tugas-tugas dari guru yang mata pelajarannya berkaitan dengan pengembangan senam kreasi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tugas kami sebagai wali kelas ini bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Oke, Ibu membawa acara yang saya tanggapi saja, Ibu ya. Jadi wali kelas di sini sebenarnya memang yang berpengaruh penting dalam pengadaan proyek ini. Pertama, tugas wali kelas itu sebagai fasilitator. Jadi fasilitator itu fungsinya untuk harus selalu siap menyediakan apa sih keperluan siswa, apa sih yang diperlukan oleh anak-anaknya masing-masing, ya. Kan setiap kelas itu kan memiliki wali kelas. Nah, apa yang mereka perlukan? Mungkin misalnya, Ibu, saya perlu buku musik. Nah, itu ya sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua itu sebagai motivator. Jadi wali kelas itu harus bisa memberikan dorongan, semangat kepada anak didik. Apalagi kalau ada anak didik yang malas, kadang-kadang begitu ya. Nah, itu kita harus bisa memberikan semangat. Ayo, bisa, kamu pasti bisa. Jangan malu. Kadang-kadang ada anak didik juga yang tidak percaya diri, malu untuk tampil di depan video. Kadang-kadang begitu ya. Lebih seringnya begitu. Nah, itu kita bagaimana sebagai wali kelas itu harus bisa memberikan dorongan kepada mereka bahwa kamu pasti bisa, kamu gerakanmu pasti bagus, tidak perlu malu, nggak apa-apa. Nah, begitu ya. Kemudian yang terakhir itu sebagai observator. Observator itu artinya mengumpulkan data, mengumpulkan pengamatan, penilaian. Apa sih yang kita dapatkan? Oh, anak ini misalnya tidak percaya diri, apa yang harus kita lakukan? Kemudian anak ini kurang bergerak, tidak mau bergerak, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti akan kita bicarakan. Nanti hasil pengamatannya itu akan kita bicarakan di forum diskusi kita. Begitu. Jadi itu ya, Ibu, menurut saya. Nah, mungkin saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan, tanggapan maupun saran ya, kepada Bu Reni. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Ibu Pidiana Talaga selaku pemateri pada kegiatan komunitas kita pada kali ini, dan apa yang tadi disampaikan sudah cukup jelas. Nah, walaupun kegiatan ini memang kegiatan perdana yang kita lakukan di sekolah kita. Nah, sepertinya memang komunitas belajar ini perlu untuk kita rancang juga bagaimana untuk mapel yang lain. Nah, jadi pandangan kami, nah sekaligus pertanyaan juga untuk kita bersama barangkali, bagaimana memanfaatkan komunitas belajar ini untuk mata pelajaran yang lain. Ini saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin masuk dari narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Marsyaroni.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Marsyaroni atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa membawa komunitas belajar ini untuk mata pelajaran lain? Ya, ini sebagai contoh saja, ini mata pelajaran PJOK. Mungkin dari mata pelajaran lain tergantung gurunya masing-masing, ya. Tergantung materi yang mau diambil itu seperti apa untuk proyek. Nah, bisa jadi mungkin dari seni budaya itu bisa mengambil materi melukis, ya, atau grafiti dan sebagainya. Itu dikaitkan dengan mata pelajaran yang berhubungan. Jadi ini ada konsep keterhubungan lagi, ya. Nah, begitu saja. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin masih ada tanggapan dari Bapak Wakil mungkin. Silakan Pak. Baik, saya duduk saja ya, saya tidak baik, terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama saya menggarisbawahi tentang KOBEL atau komunitas belajar. Fungsinya dari KOBEL itu adalah kita berdiskusi, para guru atau pengajar, pendidik ini berdiskusi tentang permasalahan siswa. Karena di setiap mata pelajaran pasti berbeda ya. Ada yang kurang di mata pelajaran matematika, tetapi mempunyai skill di PJOK, olahraga dan sebagainya, atau kurang di bahasa Indonesia, tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA itu bagus. Jadi KOBEL itu berfungsi bagaimana kita berdiskusi, menemukan cara meningkatkan kompetensi masing-masing guru yang akhirnya nanti akan berdampak pada hasil belajar siswa. Tentunya kan begitu. Kita kan pasti menginginkan siswa kita kan hasilnya bagus belajarnya kan. Kalau pintar sampai di jenjang SMA gitu kan kita bangga juga gitu ya. Nah, kebetulan pada hari ini di mata pelajaran PJOK itu materinya tentang senam dan diarahkan untuk kegiatan P5 ya. Jadi saya bangga juga. Sebagai contoh, saya kemarin mendapat kiriman dari alumni sini, SMA sini gitu ya. Salah satunya di P5-nya adalah membuat senam, membuat kelompok itu di SMA Negeri 1 Monterado. Siswanya sini, kemudian di sana P5-nya ada kiriman videonya. Saya rasa itu juga bagus kalau dilaksanakan di SMP kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kegiatan pertama, jangan lupa KOBEL-nya dikasih nama. Kita sepakati nanti Bapak Ibu, KOBEL kita namanya apa nanti gitu ya. Silakan disepakati, jangan sampai KOBEL ada nama gitu kan. Kalau kurikulumnya kita masih kurikulum merdeka, itu kan kita daftarkan di BMM gitu ya, KOBEL-nya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan Ibu Roni, nanti kayaknya bagus kalau kita laksanakan tiap bulan ini KOBEL kita ini, tapi bergantian mapelnya. Nanti mapel apa lagi gitu kan, supaya setiap guru itu bisa mengatasi beberapa masalah anak, karena anak kita kan banyak, jadi masalahnya beda-beda. Saya rasa itu semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini dan berlanjut seterusnya, dan kita semua bisa meningkatkan kompetensi masing-masing yang berdampak pada output siswa kita juga bertambah bagus. Mungkin tambahan saya cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kelas Sekolah yang sudah memberikan saran, tanggapan maupun masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan, memberi saran maupun pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya hari ini.
Tadi kita mulai dalam doa, kali saya akan memimpin secara formal lagi, ya. Bapak Ibu ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan Kombel kita pada hari ini. Akhir kata, adilkah alino baik kami saruga basingan kagubata.